语言爬满了甲骨。 Lanjut. Kedua belah pihak saling bertentangan dengan tajam dengan tidak ada pihak yang siap memberikan 1 inci pun. Kedua ahli muda yang hebat itu saling berhadapan. Yang pertama adalah pemuda hebat dari Istana Abadi, seorang pemuda yang dikabarkan akan menekan rekan-rekannya di alam yang lebih tinggi sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala mereka. Yang lainnya adalah Raja Iblis Muda yang baru bangkit yang terus-menerus membunuh talenta luar biasa. Zeng. Pewaris Istana Abadi memegang tombak besar dengan 1 tangan. Bilah tombak putih salju melepaskan cahaya yang menyilaukan. Itu sangat dingin. Di dalam istana kuno yang dipenuhi dengan kekacauan utama, itu sangat menakutkan. Si Hao berdiri di platform dao emas, tenang tanpa fluktuasi emosinya. Matanya sangat dalam. Tangan kirinya memegang tungku pil saat dia menatap makhluk muda tertinggi yang dikenal mustahil untuk dikalahkan. Suasana di sini menjadi sangat tegang dan berat. Saat keduanya saling berhadapan, itu sangat memengaruhi kondisi mental semua orang. Mereka yang berbicara kepadaku seperti itu semuanya sudah mati. Pewaris Istana Abadi berbicara. Dia tidak menunjukkan kemarahan, hanya jenis dingin. Ada tekanan tak berbentuk yang diberikan darinya juga. Dia tidak marah. Ekspresinya stabil dari awal hingga akhir seperti batu besar. Energi esensinya seperti pelangi. Dia tidak murni arogan, tetapi sebaliknya karena dia memupuk kemauan yang tak tertandingi. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah makhluk tertinggi dari generasi muda? Sebentar lagi, aku akan memenggal kepalamu dan membelah wajah keras kepala itu. Teriak si Hao. Meskipun dia tahu bahwa musuhnya kuat dan namanya mengguncang alam yang lebih tinggi, dia tidak punya jalan keluar. Dia membutuhkan lembaran emas itu dan tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Dia merasa bahwa dampak lembaran emas itu luar biasa. Kekosongan itu bergetar. Pewaris Istana Abadi memindahkan tombak besar itu, meretasnya ke bawah. Seolah-olah petir putih salju menyambar, menerangi kehampaan. Rambut si Hao beterbangan. Matanya jernih tak tertandingi. Tubuh dan daunnya selaras, menyesuaikan kondisinya ke puncak. Dengan tungku pil di tangan, dia menghadapi lawannya. Sial. Di langit dan bumi ini, seolah-olah guntur abadi meledak, mengguncang istana kuno sampai bergetar. Platform dao emas merilis suara weng-weng. Kedua individu bertabrakan. Yang lain mundur, membuka ruang yang cukup besar untuk mereka. Pakaian putih peri Yue Chan sangat bersih. Kulitnya seputih salju, halus dan berkilau. Matanya yang indah berputar dengan cahaya warna-warni surgawi saat dia menatap 2 orang yang bertarung. Area di antara alisnya bersinar terang. Di sisi lain, seluruh tubuh Zhen Gu berwarna emas, membentuk lapisan yang keras. Di belakangnya bahkan ada sepasang sayap emas. Di tangannya ada tombak pertempuran merah darah yang membuat orang lain merasa hormat. Bertukar serangan dengan si Hao membuktikan bahwa dia cukup kuat dan menakutkan. Darah beku yang dia bawa sejak lahir bisa menembus apa saja. Semua orang saling melotot seperti harimau. Seolah-olah api menyembur dari mata mereka, siap beraksi kapan saja untuk memperebutkan buku tulang biru hijau di atas sajadah itu. Akhirnya, pemuda yang memegang lampu emas itu yang pertama beraksi. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan ini ketika 2 ahli hebat bertarung? Itu akan berjuang untuk potongan tulang cian. Pakaian penyihir itu berkibar-kibar. Dia tampak seperti peri yang keluar dari kegelapan. Dia bergandengan tangan dengannya untuk maju menuju sajadah. Mengambil tindakan. Peri Yue Chan dan yang lainnya berteriak ringan. Mereka secara tak terduga bekerja sama. Zhen Gu adalah orang pertama yang menghentikan mereka. Tombak darah di tangannya melepaskan pancaran dingin, menusuk ke arah laki-laki lampu emas. Serangan ini secara tak terduga menyebabkan cahaya warna-warni merah yang menyilaukan meletus. Seolah-olah guntur melanda, mengguncang seluruh istana Dao ini. Ini jelas tombak, namun seolah-olah penghakiman surgawi turun. Sebuah ledakan yang luar biasa terdengar. Pada saat yang sama, makhluk kuat dari alam rahasia itu sendiri juga bergerak. Ekor kalajengking biru itu berdiri tegak. Itu tajam dan biru.
Itu menghubungkan kekosongan dan menjangkau ke depan. Membunuh. Anak petir juga meledak dengan kekuatan, melemparkan dirinya ke depan untuk menghentikan mereka mendapatkan warisan. King Xian, Tao Ti, anggrek hitam, anak cahaya, Teng Yi, dan tubuh lainnya dikelilingi oleh simbol. Pancaran meletus. Mereka segera mengambil tindakan, dan mereka semua memperebutkan buku tulang. Bakat dan dewa yang luar biasa bertarung dengan sengit satu sama lain. Tempat ini menjadi kacau, dan pertempuran kacau pecah. Tentu saja, area paling intens masih di mana Si Hao dan pewaris Istana Abadi bertarung. Keduanya bertarung dalam pertempuran hidup dan mati. Meskipun semua orang bertarung dalam pertempuran yang kacau, mereka masih menahan diri, meninggalkan cukup ruang untuk mereka berdua. Banyak orang berharap keduanya bertarung sampai tidak ada pihak yang menang. Di antara kedua individu, cahaya dingin berkedip. Niat pertempuran bergegas ke langit, terjalin bersama. Pertempuran besar berlanjut tanpa henti. Sementara itu, semua orang mengambil momen ini untuk merebut warisan. Harus disebutkan bahwa pemuda lampu emas itu menakutkan. Ketika dia membuka mulutnya dan meniup, hamparan simbol terbang keluar dari tengah lampu. Itu membakar bahkan lebih ganas daripada nyala api dan lebih menyilaukan daripada kilat. Dia bergandengan tangan dengan penyihir itu. Mereka melepaskan cahaya simbol paling kuat untuk menahan tekanan platform dao emas. Kecepatan mereka sangat cepat saat mereka mendekati sajadah dan buku tulang. Cahaya pedang memenuhi langit. Sebenarnya ada gumpalan energi kacau yang bergerak. Pada saat kritis, Cao Yuseng kecil yang gendut mengambil tindakan. Tubuhnya memiliki sebagian dari simbol formasi pembunuhan ketiga yang terukir di dalamnya. Energi pedang dan lampu emas bertabrakan. Bunga api terbang kemana-mana. Itu sangat menakutkan. Hanya sedikit keterampilan ini. Serahkan hidupmu. Pewaris Istana Abadi mengeluarkan raungan rendah. Bahkan dengan tekanan luar biasa yang dia hadapi di platform dao emas ini, dia masih melompat. Dia menyapukan tombak besar di tangannya ke depan. Bilah tombak yang secerah salju melepaskan cahaya, memotong sedikit rambut Si Hao. Itu membuat tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Ini adalah niat membunuh tanpa bentuk. Si Hao tetap sangat tenang. Kakinya bergeser keluar, menghindari serangan yang mengejutkan ini. Tombak kekosongan menyapu tubuhnya dan menabrak platform dao emas. Dengan suara honglong, cahaya meletus, dan tempat ini mulai bergetar. Beberapa orang tidak bisa diam. Mereka hampir jatuh dari platform tinggi. Si Hao membuka satu-satunya jalan surgawinya untuk menghalangi pancaran cahaya yang hampir dapat dijangkau. Dia memukul tombak besar saat dia bergerak, mengirimkan tinju yang menghantam wajah pewaris Istana Abadi dengan cara yang kuat dan tirani. Pewaris Istana Abadi bersandar ke belakang seperti bambu. Bahkan dalam pertempuran yang kacau ini, dia memiliki kelenturan yang menakutkan, menghindari pukulan ini. Kemudian, dia tiba-tiba menggerakkan bahunya. Pancaran simbol meletus. Lengan kanannya sangat tebal. Cahaya putih mengalir ke langit, menabrak tubuh Si Hao. Itu memiliki gelombang energi kacau. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka tidak bisa membantu tetapi berbalik. Ini jelas merupakan teknik berharga yang menakutkan. Lengan harimau putih. Samar-samar seseorang bisa merasakan seekor harimau mengaum. Seekor harimau putih besar muncul di sana. Itu berjuang bebas dari kehampaan, memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya seolah-olah akan menghancurkan dunia ini. Macan putih bukanlah binatang buas biasa, juga bukan hanya seekor harimau ganas berwarna putih di pegunungan dan ladang. Itu adalah salah satu roh sejati yang sebanding dengan burung vermilion, ciptaan energi pembantaian dunia yang membentuk tubuh iblis. Itu adalah jenis keberadaan yang paling menakutkan. Pada saat ini, bahu pewaris muda Istana Abadi bergerak. Lengan kanannya sangat besar. Cahaya putih mengalir ke langit dan fluktuasi mengejutkan berdesir keluar. Ini adalah salah satu metode pembunuhan macan putih, lengan macan putih. Ekspresi Si Hao berubah. Daging pihak lain didorong ke puncak. Cahaya putih menyilaukan meletus. Lengan itu hancur dengan kekuatan yang bisa menembus semua hal.
Jelas bahwa pewaris istana abadi itu sombong dan angkuh, tidak percaya bahwa ada orang di dunia ini yang bisa melawannya. Bahkan jika itu adalah pertarungan daging, dia tidak akan menerima hasil imbang. Terakhir kali ketika keduanya bertarung hebat, area antara ibu jari dan jari telunjuknya ditembus. Dagingnya tidak mampu menekan Si Hao. Namun, kali ini, energi darahnya bergolak. Dia mengungkapkan lengan macan putih untuk menggunakan kekuatan daging puncak ini untuk menekan Si Hao. Targetnya hampir dalam jangkauan, dan tidak ada cara untuk menghindari serangan ini. Si Hao melepaskan raungan panjang. Dia meletus dengan simbol petir tak berujung dan bentrok langsung dengannya. Dagingnya bersinar. Pada saat itu, kekuatan Kun Peng di dalam tubuhnya dengan panik beredar dan menopang tubuhnya. Ini terutama berlaku untuk pola emas dan hitam di bahunya yang terjalin. Energi darahnya meluap ke langit. Di bawah naungan petir, untuk sesaat menjadi sulit untuk mendeteksi keanehan simbol cahaya ini. Setelah serangan ini, kekosongan terdistorsi. Seperti genderang perang yang compang camping, suara gemuruh yang aneh terdengar di udara. Beberapa orang dikirim terbang dari platform dao emas, membuat mereka jatuh dari platform tinggi. Bisa dilihat betapa mengerikan serangan ini. Hanya fluktuasi serangan ini yang sudah begitu kuat. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Pada saat ini, bahkan Lunar Jade Rabbit, Heavenly Scorpion, dan ekspresi dewa lainnya berubah. Apakah ini jalan mereka yang membawa daging mereka ke tingkat dewa? Batas daging dan tulang. Di dalam medan perang, kedua individu mundur. Ada darah yang mengalir dari sudut bibir mereka. Jelas betapa mengejutkannya tabrakan yang baru saja terjadi. Mereka bertabrakan murni dengan kekuatan, meninggalkan kedua belah pihak terluka. Ini adalah konfrontasi di puncak, yang mewakili kekuatan daging pada batasnya. Di dunia ini, di rim ini, tidak ada yang bisa melampaui ini dalam kekuatan fisik. Metode pembunuhan macan putih memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Sulit untuk bertahan melawan, namun kekuatan di antara keduanya sama. Kedua belah pihak terluka, dan keduanya menderita. Ini membuat orang lain terkejut. Ekspresi kedua individu yang hadir terfokus. Mereka saling menatap, keduanya mengungkapkan kebingungan dan niat membunuh. Siu. Pewaris istana abadi bergerak lagi, kali ini lebih cepat dari panah surgawi. Dia meletus dengan simbol ungu. Kakinya menginjak kehampaan saat dia melemparkan dirinya ke arah Si Hao. Kemampuan surgawi berubah. Itu bukan lagi teknik berharga macan putih, melainkan jenis kekuatan menakutkan lainnya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya berubah warna menjadi ungu, terutama kakinya. Kekosongan itu akan runtuh di bawah kakinya. Kemampuan surgawi macam apa ini? Banyak orang menghirup udara dingin. Kaki kilin. Bakat luar biasa berkata dengan lembut, mengungkapkan ekspresi serius. Istana abadi sangat menakutkan, dukungan mereka mengejutkan. Terlepas dari apakah itu lengan macan putih atau kaki kilin, mereka berdua bukanlah kredo Dao yang lengkap dan hanya metode pembunuhan yang mengguncang dunia dari dua ras. Namun, justru karena inilah istana abadi menakutkan. Mereka mengumpulkan beberapa metode pembunuhan roh sejati, semuanya metode menakjubkan yang mengguncang masa lalu dan sekarang. Ketika mereka digabungkan seperti ini, itu terlalu menakutkan. Itu pasti akan membuat sekte lain merasa menahan rasa takut. Kalau tidak, bagaimana bisa disebut istana abadi? Mereka memiliki lengan macan putih dan kaki kilin seperti jenis, gerakan longgar, ras yang tak tertandingi. Ketika mereka ditampilkan seperti ini, itu bisa dianggap sebagai teknik berharga yang terlarang. Kekosongan bergemuruh, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Sisik ungu muncul di kaki pewaris muda istana abadi. Mereka menjadi sangat besar saat mereka turun dari atas, menginjak-injak tengkorak Si Hao. Dia liar dan tirani. Mata Si Hao berkedip-kedip dengan cahaya. Cahaya warna-warni merah tak berujung muncul di belakang punggungnya. Sepasang sayap muncul yang cemerlang dan tembus pandang. Ini adalah metode pembunuhan True Phoenix yang dia pelajari dari tubuh kedua Yue Chan. Itu juga hanya sebuah metode. Namun, ini bukan gerakan longgar,
paling kuat dari True Phoenix Rache, dan malah hanya sebuah metode. Si Hao membaca dan membaca ulang catatan primordial sejati. Baru-baru ini, keuntungannya dari itu luar biasa, memungkinkan dia untuk memiliki misteri mendalam yang busuk hingga ajaib. Dia menggunakan wawasannya sendiri untuk membuat metode ini. Lengannya bergerak. Semua jenis burung dan binatang muncul di dalam sayap surgawi merah-merah. Aura mengerikan membanjiri langit. Dengan suara honglong, itu hancur bersama dengan kaki kilin itu. Kali ini, kedua belah pihak terlempar ke belakang, dan mereka mengeluarkan darah secara berurutan. Kedua individu itu mengejutkan. Kedua belah pihak mencapai puncak dengan daging mereka, namun masih ada hasil seperti ini. Tatapan mereka menjadi lebih dalam. Mereka saling menatap, dan niat membunuh menyebar di udara. Jari Yin yang bagus. Pewaris Istana Abadi berteriak. Tangan kanannya terulur dan menunjuk ke depan. Energi Yin besar yang padat merasuki udara, hitam pekat seperti tinta. Kemudian, itu meledak menjadi aksi, menekan ke arah Si Hao. Itu adalah jari yang sederhana, namun bisa menembus banyak objek surgawi dan menghancurkan segala sesuatu. Dari dalam pertempuran yang kacau, kerumunan itu bertarung tidak terlalu jauh, artefak magis seorang ahli terbang, memasuki medan perang ini. Namun, dengan suara pu, jari ini menembus harta rahasia ini, menyebabkannya meledak. Tinju yang hebat, teriak Si Hao. Tubuhnya terbuka. Kali ini, dia menggunakan sisi kuat dari teknik Kunpeng. Kekuatan Dewa Matahari meletus, dan seluruh kepalan tangan itu berubah menjadi emas. Kedua belah pihak hancur bersama. Yin besar dan yang besar bertabrakan, melepaskan perubahan ajaib. Energi kacau meletus, dan retakan muncul di kehampaan. Itu mengguncang satu ke jiwa mereka. Jelas bahwa ini adalah panggung yang seimbang. Kedua belah pihak memiliki gerakan longgar tertinggi. Ketika mereka bertabrakan, seluruh dunia bergetar sebagai tanggapan. Ah! Si Hao mulai beraksi. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat itu, dia membentuk 3 kepala dan 6 lengan. Seluruh tubuhnya menjadi emas, mengacungkan tinju yang besar. Ada kekuatan membunuh omnidirectional yang hebat. Tinju dan jari berhadapan. Seluruh tubuhnya bersinar. Cahaya warna-warni surgawi emas melonjak. Seluruh tubuhnya seperti tungku besar yang menekan segala arah. Bahu pewaris Istana Abadi dipukul. Jika bukan karena lengan macan putih bersinar dan menghentikannya, seluruh lengannya akan meledak. Pewaris muda Immortal Palace melepaskan api yang sebenarnya. Kepala rambut hitamnya berserakan, dan dia mengangkat kepalanya untuk mengaum. Gelombang suara itu seperti guntur, mengguncang sampai energi darah seseorang bergolak. Pada saat itu, dia menumbuhkan sepasang sayap hitam. Dia menghasilkan 9 kepala burung ganas untuk menghadapi 3 kepala dan 6 lengan Si Hao. Burung berkepala 9. Seseorang menjadi kaget. Ini hanyalah setan besar kuno, burung yang jarang terlihat yang mirip dengan Zuyan. Di bidang tertentu, itu hanya kalah dengan 10 setan kuno. Kekuatan ganasnya luar biasa. 6 lengan Si Hao melambai. Mereka semua adalah tinju yang hebat. Cahaya surgawi emas meletus, meledakkan tempat ini sampai seluruh tempat ini meledak. 9 kepala setan besar kuno semuanya melepaskan cahaya gelap untuk menangani metode rahasia Zuyan, melawan tinju yang besar. Keduanya bertabrakan dan energi membunuh melonjak. Kedua tinju itu bertabrakan. Telapak tangan dan jari terjalin. Bulu-bulu hitam beterbangan, dan cahaya warna-warni kemasan menjadi redup. Darah memercik tinggi ke udara. Itu adalah pertarungan jarak dekat yang intens. Kedua belah pihak mundur selangkah, dan kemudian mereka maju dengan kekuatan besar untuk membunuh pihak lain. Pertempuran ini adalah pertempuran di mana daging fisik berkuasa. Pewaris Istana Abadi sombong dan arogan, tidak percaya bahwa ada orang yang bisa melampaui dia, bahkan jika itu dalam kekuatan fisik. Kesetaraan tidak cukup baik. Dia sangat percaya dirinya sebagai yang paling kuat, dan itulah sebabnya dia terus menyerang. Membunuh. Matanya dingin, dan auranya berubah. Tubuh burung berkepala 9 menjadi tersembunyi. Sebuah tangan ditutupi sisik,
melepaskan aura menakutkan saat mencakar ke arah Si Hao. Si Hao terkejut. Ini adalah aura naga sejati. Istana abadi memang menakutkan. Tentu saja, ini masih merupakan gerakan longgar, dan bukan teknik berharga naga sejati yang sebenarnya. Meskipun demikian, itu sangat tajam, menakutkan sampai ke jiwa mereka. Cakar ini meninggalkan bayangan. Si Hao mengambil fragmen artefak magis dari tanah dan melepaskan serangan eksperimental. Pada saat itu, potongan artefak magis dihancurkan menjadi bubuk, diledakkan menjadi serpihan oleh cakar itu. Kita harus memahami bahwa ini adalah senjata yang datang dari konfrontasi dewa yang jauh. Meskipun itu adalah senjata yang rusak, itu masih keras dan sulit untuk dihancurkan, namun hancur begitu saja. Buka! Si Hao berteriak keras. Kali ini, dia tidak menggunakan metode lain dan malah menggunakan misteri mendalam yang dia pahami sendiri. Permukaan tubuhnya bersinar, dan simbol diringkas menjadi lonceng. Dalam darahnya, lonceng Dao, yang tak terhitung jumlahnya yang sangat kecil sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dengan cepat mengalir. Kemudian, aura Dao yang hebat muncul dari seluruh tubuhnya. Sial! Suara lonceng mengguncang langit. Si Hao tampaknya telah menjadi lonceng Dao. Riak menyebar dari luar tubuhnya. Ini adalah buah dari pemahaman realem transformasi spiritualnya. Menggabungkan catatan primordial sejati, dia menghasilkan semua jenis gerakan ajaib yang tidak biasa. Pada saat ini, tangannya membentuk jejak yang melepaskan cahaya suci yang cemerlang. Dengan suara hong, lonceng besar terbentuk. Itu menutupi permukaan tubuhnya. Ini adalah perwujudan dari lonceng kecil yang tak terhitung jumlahnya yang bergabung di tubuhnya. Cakar naga sejati mengulurkan tangan, memukul lonceng Dao dan menghasilkan suara gemuruh surga yang hebat, membuat energi darah seseorang melonjak. Namun, itu masih tidak bisa menembus tubuh fisik Si Hao. Meskipun bel besar bergoyang dan retakan muncul, pada akhirnya, tangan Si Hao membentuk jejak magis Dao Bel, akhirnya menghalangi pewaris istana abadi, meledakkannya ke belakang. Metode macam apa ini? Pewaris istana abadi terkejut. Metode yang saya buat. Si Hao berteriak ringan. Hanya beberapa perwujudan simbol yang ekstrim. Memiliki sedikit pencerahan. Bakat bawaan pewaris Immortal Palace sangat tinggi, melihat beberapa petunjuk. Namun, dia masih sangat terkejut. Tubuh Si Hao bersinar. Permukaan tubuhnya, serta dagingnya menghasilkan pedang kecil yang menyala-nyala. Mereka mengalir melalui darahnya. Ini adalah transformasi simbol lagi. Kemudian, seluruh tubuhnya menjadi tajam seperti pedang abadi ekstrim yang sangat tajam. Niat membunuh melonjak. Si Hao melompat. Seluruh tubuhnya menjadi seperti selembar kertas tipis. Dia berubah menjadi pedang pembunuh yang hebat dan meretas ke arah pewaris muda Immortal Palace. Apa ini? Pada saat ini, semua orang terkejut. Tubuhnya tampaknya benar-benar telah berubah menjadi pedang. Itu gemilang dan tak terkalahkan. Tidak jauh, Peri Yue Chan mengambil tindakan, menghasilkan perisai tulang, muncul di panggung untuk menghentikan Si Hao. Dia sengaja melakukan ini untuk menguji kekuatan Si Hao. Suara yang tajam dan jernih terdengar di udara. Tubuh Si Hao berubah menjadi pedang. Dia bergegas keluar, menembus perisai tulang, mengubahnya menjadi dua bagian. Permukaan potongannya sangat halus, mengejutkan orang lain sampai mereka tercengang. Ini benar-benar aneh. Dagingnya menjadi pedang, dan bahkan harta rahasia pun tidak bisa menghentikannya. Membunuh. Pewaris istana abadi berteriak keras. Rambut kepalanya menari-nari. Telapak tangannya membesar, dan tangan kanannya tampak berubah menjadi monumen dewa emas. Itu sangat aneh, dan ada semua jenis simbol yang diukir di atasnya. Ini adalah monumen melemparkan telapak tangan. Pikiran semua orang melonjak. Ini adalah kemampuan surgawi terkenal yang bisa mengubah telapak tangan seseorang menjadi monumen surgawi emas. Ketika disempurnakan ke puncak, itu diketahui mampu menekan semua hal. Sial. Monumen surgawi emas dan pedang bertabrakan dengan keras, melepaskan gelombang suara logam, membuat telinga semua orang terdengar. Itu akan pecah.
Semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Keduanya telah terlibat satu sama lain begitu lama, metode yang terus berubah, tetapi mereka selalu menggunakan metode daging yang ekstrim. Setiap metode luar biasa dan jarang terlihat di dunia. Ini adalah serangkaian gerakan longgar paling kuat yang bisa menampilkan potensi terbesar dari daging. Ini adalah tabrakan kekuatan terbesar. Semua orang menghela nafas dalam hati. Keduanya dapat dianggap telah mencapai ekstrim daging ke jalan surgawi, tidak dapat naik lebih tinggi. Mereka sudah berada di puncak mutlak. Setelah bentrokan, pedang surgawi akhirnya berubah menjadi tubuh manusia. Si Hao mundur. Langkahnya terhuyung-huyung. Dia tidak merasa begitu baik. Organ-organ dalamnya kesakitan. Ini juga berlaku untuk pewaris istana abadi. Dia menundukkan kepalanya dan melihat telapak tangannya sendiri, secara tak terduga melihat bahwa dagingnya telah patah, memperlihatkan tulang. Cedera ini tidak bisa dianggap ringan. Kedua belah pihak terluka. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Sebuah energi aneh beredar. Akhirnya, seperti banjir, meletus. Aura kedua belah pihak meletus. Mereka menyerang ke depan dengan pembunuhan lagi. Tubuh mereka dari darah esensi terbakar, melepaskan pancaran yang paling menakutkan. Mereka naik ke udara dari waktu ke waktu, melawan tekanan luar biasa dari platform Dao Emas. Mereka untuk sementara bisa tinggal di kehampaan, menghasilkan semua jenis burung surgawi dan binatang buas saat mereka bertarung dalam pertempuran yang ganas dan intens ini. Setelah berjuang untuk keadaan ini, pewaris istana immortal tidak punya pilihan selain menerima kenyataan bahwa dalam domain daging, sulit untuk menekan pihak lain. Paling-paling itu akan menjadi seri. Dia tidak bisa terus seperti ini. Dari mana dia datang? Ini bukan perselisihan kecil. Dia perlu membunuh musuhnya sekarang dan mendapatkan warisan tertinggi. Lebih dari itu, ini adalah persyaratan istana abadi. Dia harus mengumpulkan warisan Origin Sky Supreme Being dan menambah dukungan sekte. Dalam sekejap mata, aura pewaris istana abadi benar-benar berubah. Kekuatan magis meletus, dan sehelai rambut jatuh ke bawah. Pupil matanya bersinar dengan cahaya perak yang cemerlang, menghasilkan simbol. Seluruh keberadaannya menciptakan medan kekuatan tak berbentuk. Fragmen senjata di tanah juga melayang ke atas, berputar di sekelilingnya. Mereka kemudian meledak. Ini adalah gelombang aura yang mengejutkan, seolah-olah dewa surgawi telah dihidupkan kembali dan sekarang menghadap ke dunia. Dengan mengangkat tangan Immortal Palace, simbol terjalin. Petir segera meletus, dililit oleh hukum magis surgawi. Itu tidak mungkin untuk bertahan melawan. Lupakan orang lain dari generasinya, bahkan para dewa yang tidak terlalu jauh tersentak, karena pemuda ini bisa masuk ke alam api surgawi kapan saja. Dia telah lama mencapai tingkat sempurna dari alam ahli tertinggi dan hanya menekannya. Jelas bahwa dia melakukan ini untuk perebutan kekuasaan di 3000 provinsi, pengumpulan 100 sungai. Ketika saatnya tiba, akan ada kesempatan alam yang mengejutkan dunia. Saya akui bahwa tubuh fisik Anda telah mencapai ranah emas dan tidak dapat dipecahkan, tubuh Dao yang tidak dapat rusak, mampu bertarung setara dengan saya untuk jangka waktu tertentu. Dia berkata dengan dingin. Semua orang terkejut. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menilai seseorang seperti ini. Daging kedua belah pihak telah mencapai ekstrim, hampir setara. Si Hao dengan tenang menjawab, teruslah berjuang dan kamu akan mengerti tubuh fisik siapa yang lebih kuat. Tidak perlu. Paling-paling, kedua belah pihak akan menderita dengan tidak ada pihak yang menang. Saya tidak punya waktu untuk bermain dengan Anda. Kita harus mengakhiri semuanya di sini. Pewaris istana abadi berkata dengan dingin. Dengan suara hong, cahaya warna-warni surgawi terbang keluar. Busur listrik terjalin. Dia mengambil tindakan, menggunakan kekuatan magis. Dia membentuk jejak surgawi dengan tangannya, dan kemudian di sekelilingnya, proyeksi makhluk abadi yang sangat besar muncul. Citra berharga orang ini bermartabat dan sangat tidak jelas, tetapi aura yang dia keluarkan sangat menakutkan. Ini adalah metode rahasia terbatas istana abadi, yang dikenal sebagai hukum alam Dao abadi. Tangannya membentuk jejak, menghasilkan manusia abadi.
Jenis teknik berharga ini dikenal sebagai hukum alam terlarang, jejak abadi manusia. Setelah melihat adegan ini, semua orang terguncang dan sangat terkejut. Orang ini memang menantang surga. Jenis hukum alam ini sangat sulit dipelajari. Dalam keadaan normal, itu tidak akan diturunkan begitu saja kepada para murid. Apa yang kamu miliki untuk bersaing denganku? Dalam kontes kekuatan sejati, aku cukup untuk membunuhmu. Kata pewaris istana abadi. Matanya dingin dan kejam. Kata-katanya memekakkan telinga. Di depan tubuhnya, sosok yang tidak jelas menjadi semakin realistis. Itu dengan cepat melepaskan telapak tangan, dan kemudian seolah-olah hukum alam Dao abadi muncul, mengguncang seluruh istana kuno dan akan meretas platform Dao emas terpisah. Jejak abadi manusia dikenal sebagai metode berharga yang tak tertandingi. Beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dimulai ketika sosok terlarang di masa lalu berkultivasi secara ekstrim. Ada orang lain yang mengatakan bahwa itu mungkin benar-benar kemampuan surgawi makhluk abadi yang tertinggal di dunia manusia. Hanya sebuah metode. Anda harus mengerti bahwa itu adalah orang yang tak tertandingi. Seluruh tubuh Si Hao bersinar. Simbol di dalam tubuhnya melonjak. Pada saat ini, kekuatan reinkarnasi di dalam dagingnya dihidupkan kembali. Itu membentuk layar cahaya, menutupi permukaan tubuhnya dengan padat. Bersama dengan wawasannya baru-baru ini, dia menghadapi musuh besar ini. Hah? Apa itu? Beberapa orang terkejut. Si Hao memiliki banyak simbol di permukaan tubuhnya. Pola-pola itu aneh dan misterius. Mereka disertai oleh kabut serta kilat. Teknik berharga macam apa yang dia gunakan? Apakah ini kombinasi petir dan simbol lainnya? Beberapa orang curiga, Si Hao benar-benar menggunakan rahasianya sendiri. Namun, dia sepertinya masih menyembunyikan sesuatu, tidak mau secara langsung menggunakan kemampuan suci terlarang. Bahkan pada titik ini, dia memiliki kepercayaan diri dan tidak terburu-buru untuk menunjukkannya. Petir menyambar dan guntur bergemuruh. Petir menutupi lingkungan Si Hao. Simbol reinkarnasi menutupi dagingnya dengan rapat, membentuk pola seperti baju besi yang sangat kuat. Jejak abadi manusia tiba. Itu sangat menakutkan. Namun, Si Hao juga sangat misterius. Dia dengan cepat menetralkan jejak magis yang masuk, menutupi telapak tangan yang tidak jelas itu dengan kilat. Perlahan-lahan menjadi redup. Ketika melakukan kontak dengan simbol-simbol di permukaan tubuhnya, mereka bahkan lebih saling menghancurkan satu sama lain. Si Hao terguncang. Jejak abadi manusia memang tangguh di luar imajinasi. Itu bisa menghentikan kemampuan surgawi reinkarnasinya, menghasilkan kehancuran bersama, terus menjadi lebih redup. Di sisi lain, pewaris istana abadi juga sangat terkejut. Dia menggunakan sekte yang melindungi teknik berharga yang dikenal sebagai kemampuan surgawi yang tak tertandingi, namun tiba-tiba dihentikan. Betapa mengejutkannya ini. Tidak terbayangkan. Siapa sebenarnya Huang? Bahkan talenta luar biasa di sini terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa Si Hao akan jatuh, namun dia tiba-tiba menghentikan jejak abadi manusia. Membunuh. Pewaris istana abadi berteriak keras. Pada akhirnya, dia masih memiliki keunggulan dalam kekuatan magis. Dia ingin menggunakan kekuatan surgawi yang tak terbatas untuk membunuh Si Hao. Selain itu, seluruh tubuhnya bersinar. Armor pertempuran bulu abadi muncul, membuatnya merasa seperti sedang naik ke surga. Cahaya warna-warni suci bersinar, dan cahaya abadi yang tak ada habisnya mengalir ke surga. Itu cerah dan mempesona. Mati. Pewaris istana abadi berteriak keras. Teruslah bermimpi. Anda hanya harus mengambil semua yang Anda miliki sekarang, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Si Hao memarahi. Film pun berakhir.